Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akan membahas tentang Jawa Tengah. Simak terus videonya. Atau disingkat Jateng adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota provinsi Jawa Tengah berada di kota Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan provinsi Jawa Barat di sebelah barat. Samudra Hindia beserta daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan laut di Jawa di sebelah utara. Luas total wilayahnya 3.869 km atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan di sebelah selatan dekat dengan perbatasan Jawa Barat, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Rumah adat Jawa Tengah dikenal dengan sebutan joglo. Ciri-ciri utama rumah joglo adalah atap. Memiliki atap yang bersusun dan melengkung, biasanya terbuat dari genteng. Atap joglo terdiri dari beberapa lapisan yang disebut soko guru dan soko sentral. Pilar menggunakan pilar atau tiang kayu yang besar dan ukiran yang detail, seringkali terbuat dari kayu jati. Denah biasanya terbentuk simetris dengan bagian tengah yang luas dan ruangan di sekitar yang lebih kecil. Ruang terdapat ruang terbuka disebut pendopo di bagian depan yang berfungsi sebagai tempat bertemu atau acara adat. Dekorasi interior seringkali dihiasi dengan ukiran kayu dan motif tradisional yang mencerminkan estetika Jawa. Baju adat Jawa Tengah juga cukup beragam, punya ciri khas dan fungsi masing-masing. Ada berbagai jenis baju Jawa Tengah. Jawi jangkep. Jawi jangkep adalah pakaian adat khas Jawa Tengah untuk pria. Ciri khas ada motif bunga di bagian tengah. Surjan, pakaian ini dikenakan para pria dan dari kalangan bangsawan dan juga para abdi dalam. Ciri khasnya adalah kemeja dengan motif lurik coklat dan hitam. Stagan kebaya. Stagan sendiri bisa disebut sebagai korset dalam bentuk tradisional. Baju ini menyerupai kain panjang dengan berbagai warna, biasanya digunakan sepaket dengan kebaya. Berikut ini ada macam-macam makanan tradisional Jawa Tengah, yaitu ada gudeg. Gudeg hidangan yang berbahan dasar nangka muda yang dimasak dengan santan dan rempah. Sering disajikan dengan nasi dan lauk pauk lainnya. Soto Semarang, sup bening dengan kuah kaldu ayam disajikan dengan lontong atau nasi dan dilengkapi dengan bumbu serta pelengkap seperti telur rebus dan kerupuk. Tahu tempe, olahan tahu dan tempe yang digoreng atau dimasak dengan berbagai bumbu. Nasi liwet, nasi yang dimasak dengan santan dan rempah, sering disajikan dengan lauk pauk seperti ayam, ikan, dan sambal. Ayam penyet, ayam goreng yang dihancurkan dan disajikan dengan sambal, lalapan, dan nasi. Jawa Tengah juga memiliki alat tradisionalnya tersendiri, yaitu 1. Gambang. Cara memainkan gambang adalah dengan cara dipukul. Gambang biasanya terdiri dari 18 bilah bambu dan alat pemukul khusus. Yang kedua ada bonang. Bonang merupakan alat musik yang biasanya ditemukan dalam seperangkat gamelan. Alat musik ini terbuat dari logam seperti besi, perunggu, atau kuningan. Bentuk dari bonang adalah menonjol pada bagian atas yang biasa disebut pencu atau pencon. Adapun cara memaikannya adalah dengan cara ditabu atau dipukul bagian atasnya. Yang ketiga ada saron. Alat musik tradisional Jawa Tengah berikutnya adalah saron yang terdiri dari 6-7 bilah pada bingkai kayu. Saron juga memiliki berbagai fungsi sebagai resonator. Saron termasuk dalam alat musik pukul dengan pemukul yang terbuat dari kayu.
Berikut ini berbagai senjata tradisional Jawa Tengah, yaitu 1. Wedung. Wedung menjadi salah satu senjata tradisional khas Jawa Tengah dengan bentuk seperti pisau dan mata bilah yang tajam. Dilengkapi dengan rangka kayu jati, senjata ini biasanya dipakai sebagai senjata tusuk. Yang kedua ada pelinteng. Senjata tradisional Jawa Tengah adalah pelinteng atau ketapel. Umumnya senjata ini terbuat dari kulit hewan, buah karet, atau kayu. Pelinteng banyak dipakai untuk membidik burung atau sekedar hiburan. Kudi. Kudi adalah peninggalan Banyumas dengan keistimewaan khusus. Terdapat mata berlekuk 3 serta perut depan yang khas. Tangkai kudi umumnya pendek dengan ukuran 65 sampai 80 cm. Walaupun berukuran kecil, namun kudi mampu memotong benda keras sekalipun. Senjata ini banyak digunakan untuk memotong kayu, membentuk ukiran, dan terburu. Kujang adalah senjata tradisional Jawa Tengah. Selanjutnya adalah terbuat dari besi atau baja dengan bentuk melengkung serta memanjang pada sisi lainnya. Pada ujung senjata terdapat ukiran cantik. Kujang menjadi gambaran dan dari tajamnya pola pikir dalam kehidupan serta keberanian dalam mempertahankan kebenaran dan hak. Keris memiliki bentuk dan nilai yang mengandung makna filosofi. Gagangnya yang selalu menghadap ke kanan menjadi lambang kebenaran. Sementara ujung gagang yang menunduk menjadi pengingat agar penggunanya selalu rendah hati dan menggunakan keris pada hal yang benar. Tradisi di Jawa Tengah sangat beragam dan unik. Berikut ini adalah macam-macam tradisi. Padusan. Tradisi pertama adalah padusan yang dilakukan masyarakat pemeluk Islam untuk menyambut bulan Ramadan. Mereka melakukan tradisi ini dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia sebelum memasuki bulan Ramadan. Nyadran. Selanjutnya ada tradisi nyadran yang juga dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan untuk mendoakan leluhur yang sudah meninggal dunia. Nyadran akan dilakukan pada bulan Sya'ban atau Buah. Larung sesaji. Larung sesaji adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Indonesia, terutama di Jawa Tengah, sebagai untuk rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan melarung berbagai macam sesaji ke laut. Bahasa khas Jawa Tengah umumnya merujuk pada bahasa Jawa dengan dialek-alek tentunya digunakan di wilayah tersebut. Ada beberapa dialek bahasa Jawa yang digunakan di Jawa Tengah tersebut. 1. Dialek Ngapak digunakan di daerah bagian barat Jawa Tengah seperti Banyumas, Tegal, Brebes, Cilacap, dan sekitarnya. Dialek ini terkenal dengan ciri khas berbunyi K yang tegas, misalnya apa kabar menjadi piye kabare, kamu mau kemana menjadi kowe arep mangan ngendi. 2. Dialek Yogyakarta atau Solo digunakan di wilayah Solo, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan sekitarnya. Dialek ini lebih halus dan sopan, sering digunakan dalam konteks budaya keraton. Contohnya, apa kabar menjadi piye kabare, silahkan duduk menjadi mangan pinarak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.